Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani memberikan tausiah kepada kita semuanya, kepada umat, agar kita semakin memahami bagaimana tentang ceramah-ceramah yang harus kita ikuti dan kita teladani untuk tegaknya demokrasi yang ada di bumi Nusantara ini. Jadi mohon kiranya teman-teman jangan di skip dulu, tonton videonya hingga akhir apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani agar kita memahami dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya untuk bekal kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kita simak video berikut ini. Yang substansial, yang dua kutub ini hari ini yang prosedural, Islam yang substansial, yang dua kutub ini hari ini masih berhadap-hadapan, masih ada sisanya di Indonesia. Kemudian Islam yang prosedural yang hari ini masih diperjuangkan oleh HTI, ex-HTI, ex-EPI, dan lain sebagainya itu secara kelembagaan bisa dibubarkan, tapi dalam konteks ideologi ini kita sulit untuk membubarkan sebuah ideologi. Yang bisa kita lakukan adalah mengepung ideologi itu untuk mempersempit ruang gerak daripada berkembangnya ideologi-ideologi transnasional demikian. Itu yang tentang ideologi ya. Tadi Dr. Kiai Haji Ubaidillah mengatakan kita harus membubarkan ideologi. Saya rasa sulit itu Pak Dr. Ubaid ya. Yang kita bisa lakukan adalah ajaran-ajaran Wali Songo, ajaran-ajaran Nusantara yang penuh kesantunan kita sebar luaskan, kemudian kita masifkan di seluruh anak negeri kita agar ideologi-ideologi khilafah, ideologi-ideologi non Pancasila yang berusaha dijajakan oleh Rizik Syihab CS ini itu sempit ruang geraknya. Itu tentang Yai Ubed ya. Kemudian tentang hal reuni 212 kemarin ada yang menarik, di mana Rizik Syihab tidak berani untuk mengkritisi Prabowo, tetapi dia berusaha untuk mengadu domba Prabowo dengan Pak Jokowi, bahkan dengan presiden, dengan wakil presiden Prabowo sendiri, yaitu Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Dia ingin mempetakompli secara diametral antara presiden dan wakil presiden yang dipilih secara sah oleh bangsa Indonesia melalui pemilu yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Dengan mempetakompli antara wakil presiden Republik Indonesia yang mulia Bapak Gibran Rakabuming Raka dengan Bapak presidennya yaitu adalah Bapak Prabowo Subianto, ini Pak Rizik Syihab ini melawan Undang-Undang Dasar itu sendiri, yang dimana Undang-Undang Pemilu itu di bawah Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, usaha adu domba ini berbahaya bagi perjalanan 5 tahun ke depan negara dan bangsa Indonesia, di mana kita telah bersepakat melalui pemilu, presiden kita adalah Prabowo Subianto dan wakil presiden kita adalah Gibran Rakabuming Raka. Keduanya adalah dui tunggal yang dipilih secara demokratis oleh bangsa Indonesia, yang harus dijaga kemuliaannya, yang harus dijaga kehormatannya oleh seluruh bangsa Indonesia yang secara mayoritas telah memberikan hak pilihnya dan mengangkat secara undang-undang dan undang-undang dasar mereka berdua sebagai pemimpin kita 5 tahun yang akan datang. Kalau misalnya Rizik Syihab tidak suka dengan wakil presiden Republik Indonesia, itu silakan saja siapkan calon 5 tahun ke depan, kita tanding lagi untuk coba apa yang atau siapa yang diusung oleh dia, apakah bisa memenangkan
di dalam pertarungan pemilu yang akan datang. Iya. Kan yang didukung dia selalu kalah. Prabowo didukung Rizik kalah melulu. Lah. Sekarang kita didukung Rizik, Prabowo menang kan. Tetapi ketika sudah menang karena di belakangnya itu ada pengaruh politis dan kenegarawanan dari Bapak Jokowi, itu sekarang Pak Rizik Syihab ini ingin mengadu domba, mempetak-kompli, seakan-akan dia hanya mengakui Prabowo sebagai presiden tapi tidak mengakui Bapak Gibran sebagai wakil presiden. Tidak bisa. Dia ngomong mendukung Prabowo tapi tidak mendukung Pak Jokowi, itu sama saja bohong. Kenapa? Karena Prabowo sebagai presiden kita yang terpilih sudah berkali-kali menegaskan bahwa akan melanjutkan hal-hal terbaik yang telah dilakukan oleh presiden sebelumnya Bapak Jokowi. Ada dalam hadis kan Nabi berkata, "Man ahabbani wa ahabba man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa orang yang mencintai aku dan mencintai orang yang mencintai aku, maka dia akan bersama di dalam surga. Sekarang Pak Prabowo mencintai Pak Jokowi. Mana buktinya? Buktinya dia bertekad ingin meneruskan, melanjutkan apa-apa dari kebijakan Pak Jokowi. Kemudian dia mengambil anaknya sebagai wakil presiden, calon wakil presiden waktu itu, kemudian bersama-sama untuk membangun bangsa dan negara Indonesia. Tapi sekarang ketika Rizik mengatakan dia mendukung Prabowo tapi tidak mendukung Pak Gibran Raka Buming Raka, ini balsit dia. Kalau mengatakan dia mendukung Prabowo tapi tidak mendukung Gibran, atau dia berusaha untuk bagaimana memenjarakan Bapak Presiden kita sebelum Pak Prabowo yaitu Pak Jokowi, ini cintanya cinta palsu. Apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ini adalah suatu nasihat buat kita semuanya agar kita terus belajar untuk membuka mata hati kita bahwasannya setiap ceramah yang disampaikan oleh siapapun yang intinya ingin merusak ataupun terlalu mengkritisi pemerintah yang sah yang saat ini, itu adalah suatu tujuan yang tidak baik. Sekali lagi, teman-teman mungkin bisa menyimpulkan sendiri apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Sangat menarik sekali penjelasan yang disampaikan oleh beliau. Baiklah, kita lanjut video berikut ini. Ya, dia mau mendukung harus satu paket, karena Pak Prabowo ini jadi presiden satu paket dengan Pak Gibran. Kalau misalnya hanya mendukung Prabowo tapi tidak mendukung wapresnya, atau secara tidak langsung dia tidak mendukung program-program yang ingin dilaksanakan oleh Prabowo, yaitu dalam hal-hal yang terkait dengan kebijakan Bapak Jokowi sebelumnya yang ingin dilanjutkan oleh Pak Prabowo, saya kira ini hanya ingin mengadu domba itu, dan saya yakin apa yang dilakukan Rizik Syihab tidak akan berhasil. Prabowo tidaklah bodoh untuk mengikuti apa yang diinginkan Rizik Syihab untuk membuat jarak antara Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi. Tidak akan pernah berhasil. Baik. Mau lanjutkan dulu atau ya Imat atau bagaimana? Kemudian ada satu lagi tentang bagaimana Rizik Syihab mengatakan Pak Prabowo izinkan buka pendaftaran ke Palestina agar pemuda-pemudi Indonesia berjihad di Palestina. Mengenai usulannya untuk dibuka pendaftaran itu, pemuda-pemuda dari Indonesia pergi ke Palestina, saya setuju. Sama. Tapi yang pergi jangan saudara-saudara kami anak-anak Nusantara. Yang pergi jangan saudara kami dari Banten, dari Jawa Barat, dari Aceh, dari Papua, dari Maluku, dari Bali. Jangan. Tapi keturunan Baklawi untuk pergi ke Palestina. Jadi Pak Prabowo, silakan Pak Prabowo untuk membuka pendaftaran perang ke Palestina oleh Rizik Syihab. Tetapi yang pergi adalah Baklawi semua. Saya sebagai putra putri Nusantara melarang, sebagai putra Nusantara asli saya
melarang saudara saya se-Nusantara untuk daftar ke Palestina. Tetapi saya setuju jika Rizik Syihab membuka pendaftaran perang ke Palestina, tapi yang daftar semuanya adalah bin Syihab, Al-Atos, bin Yahya, Assegaf, dan lain sebagainya dari keluarga Bahlawi. Nah, ini ada reaction dari channel Gus Hanif Farhan yang mungkin bisa menambah wawasan buat kita semuanya sebagai umat yang selama ini kita tidak paham tentang ceramah-ceramah yang harus kita ikuti dan yang harus kita tidak ikuti. Semoga ini menjadikan ilmu tambahan buat kita semuanya. Mari kita simak video berikut ini. Lihat teman-teman, hal-hal yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani dengan Kiai Haji Ubaidillah Tamam. Bagaimana beliau ini memberikan satu statement yang sangat luar biasa. Ajaran-ajaran yang berkaitan dengan keagamaan ini mesti memberikan kontribusi untuk negara dan mesti sesuai dengan sistem yang dianut oleh negara tersebut. Dalam hal ini Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani ini mempromosikan nilai-nilai ajaran-ajaran dari dakwah Wali Songo di masa lalu untuk dikembangkan kembali dalam nuansa keindonesiaan hari ini. Dimana ketika kita berbicara keindonesiaan itu kita akan bertemu banyak suku, banyak kebudayaan. Di Pulau Jawa kita akan bertemu dengan Jawa itu sendiri ya, suku dari Jawa. Kemudian kita akan bertemu dengan Sunda. Dari Jawa pun ini banyak teman-teman ya. Kita akan bertemu Betawi, kita akan bertemu Sunda di bagian Cirebon, Sunda di bagian Banten. Di Cirebon nggak ada Sunda, mungkin Majalengka apa? Sunda ya? Sunda ya. Dan di daerah Banten itu ada Jawanya, ada Sundanya. Itu baru berbicara Jawa. Belum lagi kalau kita menyeberang ke pulau-pulau yang lain. Artinya kalau kita perhatikan dari bagaimana ini azan asar teman-teman ya. Jadi mungkin saya cukupkan sampai di sini. Tapi itu di masjid lain. Kalau sudah di sini mungkin akan saya berhentikan. Nah, begini. Jadi mau bagaimanapun ketika Kiai Imaduddin Osman Al-Bantani ini menyebut golongan-golongan seperti FPI, HTI, itu mungkin Kiai Imad mengatakan bahwa organisasi-organisasi tersebut ini tidak sesuai dengan nilai-nilai daripada Pancasila, nilai-nilai daripada NKRI, nilai-nilai daripada kebinekaan atau Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dalam hal ini teman-teman boleh memberikan statement, teman-teman boleh memberikan argumentasi tentang bagaimana hal-hal yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani. Oke, cukup sekian. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah video yang bisa kami, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya yang mungkin selama ini kita tidak memahami tentang hal yang harus kita ikuti dan hal yang tidak pantas untuk kita ikuti. Semoga kedepannya kita semakin bijaksana dalam menyikapi hal-hal yang menjadikan perbedaan terhadap umat. Dan jangan lupa buat teman-teman, silakan tulis pendapat Anda di dalam kolom komentar tentang apa yang telah kami sajikan di dalam video ini. Oke, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.